Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan sebuah produk dari Grosir Tinta Printer, yaitu paket printer IP2770 yang sudah kita instalasi infus dengan tinta art paper for Canon. Tinta ini diformulasikan khusus untuk printer Canon. Tentu saja tidak hanya untuk printer Canon IP2770, bisa juga digunakan untuk printer Canon tipe yang lain. Lalu apa saja paket yang ada dalam produk Grosir Tinta Printer ini? Yaitu satu unit printer yang sudah kita instalasi infus ya. Dan ini infus dari Grosir Tinta Printer ya. Seperti ini instalasinya ya. Ini tabung 100 mili ya. Lalu ini instalasinya. Oke, bisa dilihat ya. Dan tentu saja untuk tinta masih kosong di tabungnya karena demi keamanan saat pengiriman ya. Jadi lalu selanjutnya selain unit printer yang sudah kita infus, yang pasti akan mendapatkan satu set tinta art paper for Canon ya. Satu set tinta art paper for Canon yang nanti akan diisikan ke dalam tabung infus 100 mili ini. Dan juga satu alat untuk instalasi ya, ataupun nantinya bisa digunakan untuk refill maupun untuk keperluan teknis yang lain ya, yaitu vakum cartridge ya. Vakum cartridge ini untuk cartridge hitam maupun cartridge warna. Jadi untuk karetnya ini bisa kita ganti-ganti ya, bisa kita lepas, kita ganti sesuai dengan kebutuhannya. Untuk yang pendek ini untuk cartridge warna, dan yang panjang ini untuk cartridge hitam ya. Oke, langsung saja kita masuk pada proses instalasi dari paket printer IP2770 dan tinta art paper for Canon. Yang pertama adalah kita pasang dulu untuk tabung di samping sebelah kiri dari printer. Oke, usahakan printer dalam posisi sejajar ya. Lalu kita rekatkan di samping dari selang ya. Kita rekatkan di samping selang seperti ini. Kita tempel tuh ya. Setelah merekat, ini sudah merekat kuat ya. Nah, kita lepas untuk tutup tabungnya. Kita lepas semua. Kita masuk pada proses pengisian tinta. Ya, kita isi tintanya. Kita buka dulu untuk sealnya ya. Jadi ada sealnya untuk pengaman. Seperti ini. Lalu kita isikan di tabung warna biru. Kita isi sampai penuh. Ya. Begitu juga dengan warna-warna yang lain, kita isikan sama. Warna kuning
atau merah, boleh, terserah mana saja yang mau kita pilih dulu. Sama, ini kita buka dulu ya untuk sealnya. Kita isi penuh juga. Warna merah sama. Full ya. Kita sudah lanjut pada warna terakhir, warna hitam. Ini kita isikan. Sampai penuh juga. Oke, kita akan proses selanjutnya, yaitu kita akan mengalirkan tinta sampai masuk ke dalam cartridge. Nah, ada beberapa teknik. Di sini saya hanya akan memberikan dua teknik saja. Mana yang mungkin kalian lebih mudah, silahkan tinggal dipilih ya. Teknik yang pertama, kita bisa mengalirkan tinta dengan mencabut selang dari cartridge ya. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti nepelnya ini, karetnya ini sobek ya. Kita seperti ini, kita cabut seperti ini ya. Kita cabut, lalu kita turunkan cartridge-nya. Kita turunkan seperti ini, kita tunggu ya. Nah, dilihat ini ya, nanti dia berjalan ya tintanya. Nah, nih lihat ya. Nah, kita naikkan pelan-pelan, naikkan pelan-pelan, naikkan. Nah, kita atur sampai batas dia tidak bergerak. Hop. Nah, kita naikkan gini, dia sudah nggak bergerak. Jika sejajar dia tidak bergerak ya. Lalu kita pasang kembali. Nah, tekniknya seperti itu. Sama dengan tinta yang lain, kita buka. Ini tinta warna merah, kita turunkan.
ya, sampai tintanya mengalir ke cartridge, ke ujung selang ya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. Nah, seperti itu. Nah, kita naikkan lagi pelan-pelan, naikkan. Nah, kita bisa atur gerakan maju dari tintanya. Hop. Nah, sampai batas itu kita pasang lagi. Oke. Sama warna yang lain ya. Kita lepas warna kuning dulu. Nah, seperti itu. Ya, kita turunkan lagi. Kita tunggu tintanya turun. Nah, ini bisa dilihat ya warna kuningnya. Nah, kita naikkan kalau sudah mendekati ujung dari selang, kita naikkan, kita atur. Hop. Kita atur ya sampai batas ujung, baru kita pasang kembali. Nah, seperti itu. Kalau mundur sedikit gini tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti bisa kita cleaning 1 atau 2 kali. Tinggal sekarang yang terakhir yang biru. Ya, kita turunkan. Tunggu sampai tintanya mengalir ya. Nah, ini sudah terlihat. Nah, kita angkat lagi, naik. Oke, saya kira cukup sampai sini ya. Kita pasang lagi. Nah, oke, seperti itu. Dan karena tadi kita turunkan, tentu cartridge menjadi banjir ya, bagian bawahnya ya. Jadi kita tempel tisu. Nah, kita tempel tisu. Nah, ya, kita tempel tisu. Pinggir-pinggirnya ini boleh kita lap, tapi jangan bagian yang kuning ya. Tembaganya jangan. Ya, seperti ini. Oke. Oke, ini teknik yang pertama ya. Kalau mau menggunakan alat vakum bisa juga. Nanti saya tunjukkan. Nah, saya lanjutkan dulu dengan teknik yang ini. Setelah sampai semua tintanya, ini kan ada yang mundur ya, kita letakkan di tempatnya seperti itu. Kita letakkan seperti itu. Saya zoom ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tutup. Kita pasang seperti ini. Ya. Kita cleaning. Kita cleaning kurang lebih 2 kali ya. Kurang lebih kita coba cleaning 2 kali. Oke. Saya coba cleaning dulu. Untuk bisa mengaktifkan printer kita harus kasih ganjal di sini ya. Kalau tidak, printernya yang kita tutup. Oke. Kita cleaning menggunakan software saja ya. Driver kita instalasi pada komputer kita atau laptop kita. Nanti kita masuk ke bagian maintenance. Kita cleaning. Oke, kita masuk pada proses cleaning ya. Tadi sudah kita proses untuk tinta agar bisa masuk ke dalam cartridge. Namun harus kita sempurnakan dengan cleaning pada printer kita. Kita masuk ke Start, lalu Print and Fact ya. Lalu kita pilih driver dari
printer Canon IP2770 kita. Nah, jika aktif seperti ini berarti ini adalah drivernya ya. Ya. Tentu saja driver sudah kita install dan kabel sudah kita tancapkan ke komputer atau laptop kita. Kita klik kanan, pilih preference, lalu kita pilih maintenance, lalu kita pilih deep cleaning ya. Nih, kita execute. Oke. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Ya. Itu kita cleaning 1 kali. Jika tintanya belum sampai ke dalam cartridge, bisa kita cleaning 2 kali. Ya. Kita lihat setelah proses cleaning selesai. Cleaning ini juga penting ketika hasilnya kurang maksimal. Misalnya nanti kita tes nozzle, hasilnya ada yang bergaris ataupun tidak rata, tidak sempurna, itu bisa kita melakukan dengan proses cleaning 1 atau 2 kali seperti itu. Oke, proses cleaningnya sudah selesai. Kita cek, ya, kita cek, ya. Kita lihat apakah tinta sudah sampai. Bisa dilihat ya, tintanya sudah sampai ke dalam cartridge. Jadi cukup 1 kali saja, ya, cukup 1 kali saja. Kita juga lihat apakah banjir atau tidak, itu juga penting, ya. Nah, jika banjir seperti ini, kita tempel dengan tisu ya. Kita tempel dengan tisu, ya. Ya, ini banjir tapi tidak parah ya, tidak banyak. Kita lap dulu samping-sampingnya, ya. Kita lap dulu. Banjir itu karena tekanan dan jumlah tinta yang berlebih dalam cartridge, ya. Ada teknik-tekniknya untuk mengurangi atau mengatasi banjir. Nah, kita bisa menguranginya dengan kita tempel pada tisu, ya, kurang lebih 3 menit atau 2 menit atau 1 menit. Nah, kita tempel seperti ini agar tinta berkurang dan lebih stabil di cartridge-nya, ya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kurang lebih ya 1, 2 menit atau 3 menit, nah seperti ini, lalu kita pasang kembali. Kita bersihkan pinggir-pinggirnya, terutama chip ini jangan sampai kena tinta, ya. Kita pasang kembali, ya. Ya, kita pasang kembali. Setelah itu sama seperti tadi, kita kunci di kita ganjel di sini, ya, atau kita tutup casingnya ini, nanti otomatis dia akan berproses ya. Itu. Dan jika banjir, biasanya di sini ada yang basah seperti itu, kena tinta, kita bersihkan saja. Ketika standby di tengah seperti itu, tintanya netes, berarti dia banjir. Ya, setelah sudah standby seperti ini, kita tes print dulu. Kita tes hasil nozzle-nya. Jadi nozzle itu untuk patokan teknis ya, untuk kita tahu apakah cartridge kita bagus atau tidak. Itu dari tes nozzle. Tidak bisa kita tes print yang lain gitu terus kita bisa tahu teknisnya.
itu lebih sempurnanya kita tahu di hasil nozzle. Kita tes ya. Bisa kita lihat ya, ini warna sudah sempurna, hitamnya kurang 1 titik. Ini dilihat nih, kurang 1 titik. Nah, seperti ini kita cukup cleaning 1 atau 2 kali. Sebenarnya kalau secara hasil cetak ini tetap sempurna hasilnya. Namun jika kita ingin ini sempurna, yaitu tidak berlubang seperti itu, kita cleaning seperti itu. Oke, kita coba cleaning, nanti kita tes lagi ya sebagai perbandingan. Kita proses cleaning, jika sudah kita tes nozzle kembali ya. Oke, kita tes nozzle lagi. Kita lihat. Nah, ini sudah sempurna ya yang hitam. Nah, bisa dilihat ya, semua tertutup ya, tidak ada yang lubang. Yang warna juga sama, sempurna. Oke. Nah, untuk instalasinya selesai, kita sudah bisa gunakan printer kita. Nah, sedangkan untuk instalasi dengan alat vakum, misalnya kita sedot seperti itu, ada di video YouTube saya yang lain ya. Nanti bisa cek sendiri. Misal kita mau gunakan ini atau menggunakan alat vakum, itu pilihan ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan tes hasil cetak di gambar ataupun teks ya. Oke, untuk instalasinya cukup. Baik, setelah proses instalasi tadi selesai, selanjutnya finishing ya. Finishing, kita tutup ya, tabung, tiap warna kita tutup. Nanti ada hal-hal yang diperhatikan, karena ini kita tutup, tentu saja tinta akan tertekan ya, masuk mendorong ke dalam cartridge ya. Kita tutup semua. Ya. Nah, kita perlu cek lagi apakah banjir atau tidak, seperti itu. Kita lepas dulu gandelnya. Kita perlu cek. Seandainya banjir, yang perlu kita lakukan sama seperti tadi, cukup kita tempelkan di tisu saja ya. Kita cek. Nah, ini tidak banjir ya, ini seperti ini ya.
Kalau banjir itu banyak di tengahnya ini keluar banyak ya. Ini biasanya hanya kotor kena caping vakumnya ya. Nah, seperti ini. Jadi aman ya. Aman. Kita pasang lagi ya. Seperti ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa-apa yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan tinta art paper for Canon ya. Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan, tentu saja untuk tutup yang kecil ini posisi terbuka ya. Lalu jika tidak digunakan, kita tutup seperti ini. Kita tutup untuk menghindari tinta mengalir ya, atau menghindari tekanan pada cartridge. Jadi ketika ditutup seperti ini, maka tinta tidak akan mengalir ya. Nah, ketika kita gunakan ini posisi kita tutup, maka head bisa panas karena tidak mengalir itu, atau tekanannya rendah. Jadi ketika mau digunakan dan ketika tidak digunakan, yang diperhatikan tutup yang kecil ini. Oke, itu yang penting perlu diperhatikan. Lalu selanjutnya ketika kita bawa-bawa atau kita pindah-pindah jauh seperti itu, ini kita jepit seperti ini ya, agar tintanya tidak mengalir juga seperti itu. Jadi paham ya, jika sudah sampai ya kita buka seperti ini. Nah, itu. Lain-lain misalnya apakah ini nanti cepat kering atau mampet atau tidak, saya jawab jika instalasinya betul ya, dan tinta dalam cartridge itu cukup, itu tidak membuat head cartridge itu mampet atau kering seperti itu. Lalu perawatannya bagaimana? Perawatannya seperti biasa saja ketika kita menggunakan tinta original, ketika kita menggunakan tinta dye base yang lain seperti itu. Tidak harus tiap hari digunakan seperti itu. Bebas, pakai saja. Yang diperhatikan hal-hal kecil seperti tadi, misalkan banjir bagaimana ngatasinya seperti itu. Tidak dipakai bagaimana kita tutup untuk tutup yang kecil ini, ketika dipakai kita buka seperti itu aja. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk instalasi dan perawatannya. Nah, tadi ada yang belum saya jelaskan, kenapa tinta yang dalam cartridge tinta originalnya itu tidak kita buang. Itu sebenarnya sudah kita vakum, sudah kita isi dengan tinta art paper. Nah, video ini saya tujukan pada konsumen ya, pada user yang membeli paket ini, apa saja yang harus dilakukan ya. Jadi instalasi tadi untuk user yang membeli produk ini cukup seperti itu ya. Sedangkan yang di dalam cartridge ini tinta orinya itu sudah kita ganti terlebih dahulu ketika kita menginstalasi infus dari printer Canon IP2770 ini. Dari awal baru kita instalasi, cartridge-nya kita kuras, kita ganti tinta art paper seperti itu. Jadi ketika sampai pada konsumen, dia tinggal instalasi saja, tidak perlu kuras lagi yang ada dalam cartridge. Oke. Untuk instalasi sudah, kita akan uji tinta art papernya. Jadi apakah benar ini sudah terganti semua dengan tinta art paper atau belum? Jika sudah terganti, tentu saja dia anti air. Kita akan tes di kertas HVS ya. Kita tes kertas HVS, nanti kita coba siram dengan air, apakah dia ada yang luntur atau tidak. Oke, kita coba cetak gambar ya. Kita akan coba cetak gambar. Sebelum cetak, tentu saja ini kita buka seperti yang saya jelaskan tadi ya, masih penuh ya. Jadi mungkin tintanya ada yang keluar sedikit. Kita langsung tes saja ya. Saya coba cari gambar.
Oke, kita cetak dengan settingan standar dulu. Kita cetak setting standar, plain paper, lalu kualitas cetaknya standar, ya. Saya print. Ini plain paper, kualitas cetak standar. Oke. Kita proses print. Ini kita cetak di kertas HVS, kualitas cetak standar, ya. Bisa dilihat ya hasilnya ya, cukup tajam ya untuk kualitas standar biasa. Kita cetak, ya. Kita tes langsung, kita siram dengan air. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Saya zoom ya. Nah, ini airnya masih banyak. Sudah rata, kena air semua. Silahkan bisa dilihat ya. Ini kertas HVS, ya. Ini hasilnya dengan tinta art paper for Canon. Oke. Tidak ada yang luntur sama sekali ya, aman. Oke. Selanjutnya kita coba cetak di kertas art paper. Oke, ini kertas art paper 150 gram ya. Kertas art paper 150 gram. Sekaligus saya mungkin akan share bagaimana teknik cetak di kertas art paper ya. Baik, untuk cetak di kertas art paper ada dua cara, yaitu yang pertama adalah cetak 2 kali dan cetak 1 kali. Cetak 2 kali untuk gambar-gambar yang blok seperti ini ya. Jadi gambarnya full blok warna seperti ini. Ini kita butuh cetak 2 kali dengan setting khusus. Jadi kita setting, masuk ke setting ya. Misalnya ini saya di Corel ya. Kita masuk print preview dulu. Lalu kita masuk ke setting general. Kita pilih preference. Masuk lagi pada main ini ya. Kita setting
Ini kualitas cetaknya kita buat bisa high bisa standar. Kita masuk ke high dulu aja ya. Lalu yang bawah sini color atau intensity ini kita pilih manual. Kita set. Lalu di sini kita pilih like saja ya. Lalu intensity-nya ini kita buat minus 50 ya. Lalu kontrasnya kita buat plus 50 seperti itu ya. Ini kita coba untuk cetak 2 kali ya. Kenapa cetak 2 kali? Nanti akan saya jelaskan teknisnya. Kita oke. Kita oke. Oke. Nah, kita proses cetak. Nah, untuk cetak 2 kali pada kertas kita juga harus memperhatikan posisi kertas ya. Jadi kertas kita pepetkan di sebelah kanan. Kita pepetkan seperti ini. Ya. Kita pepetkan. Itu sebagai patokan ketika nanti kita cetak yang kedua kalinya agar bisa presisi. Nah, ini cetak 1 kali di kertas art paper ya. Oh ya, saya jelaskan kenapa cetak 2 kali kalau gambar blok. Karena gini, untuk printer Canon, jika kita cetak 1 kali dengan settingan biasa ya, hasilnya akan pecah karena pengeluaran tintanya cukup banyak. Jadi ini saja kita setting tipis saja, masih kelihatan warnanya masih kelihatan tebal ya. Apalagi kalau kita setting biasa, maka karena banyaknya tinta yang keluar, kertas tidak dapat menyerap dengan baik, sehingga pecah hasilnya. Ya, nah, ini cetak pertama. Namun kalau kita cetak tipis seperti ini, hasilnya bisa halus, ya. Akan tetapi kurang tajam, ya. Maka kita butuh cetak 2 kali. Tapi itu kembali ke kebutuhan sih. Misalnya cukup dengan seperti ini ya silahkan. Tapi kalau kita ingin lebih tajam lagi, ya kita bisa cetak 2 kali. Ya, kita akan coba cetak 2 kali. Sama kita perhatikan kertas bagian kanan ya. Kita pepetkan seperti itu sebagai patokan. Ya, sebagai patokan cetak. Kita lihat nanti hasilnya. Untuk printer Canon yang paling presisi ya ini Canon tipe IP2770 ya. Nah, di situ terlihat ya perubahan warnanya ya. Jauh lebih tajam ya. Jauh lebih tajam. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika cetak di kertas art paper dengan tinta art paper for Canon, hasil cetak jangan buru-buru dipegang, biarkan dia benar-benar kering terlebih dahulu ya. Ini hasilnya beda jauh ya, jadi sangat tajam. Tuh, perubahannya kan terlihat ya. Nah, ini hasil cetak 2 kali kita di kertas art paper, dan hasilnya sudah sangat bagus ya kalau untuk ukuran printer Canon ya, bisa cetak di kertas art paper ya.
Nah, ini kita diamkan saja biar dia kering. Kalau sudah kering, itu ciri khasnya itu bagian yang kita print ini akan halus ya. Jika dia belum kering, dia akan terasa lebih kasar jika kita raba seperti itu ya. Oke, sama untuk setting cetak di kertas art karton juga seperti ini tekniknya. Sama ya. Sama. Baik, nanti kita akan uji juga dengan air hasil cetak tinta kita di kertas art paper. Ya. Oke. Oke, ini hasil cetak tinta art paper for Canon di kertas art paper 150 gram. Kita akan coba siram dengan air ya. Dia luntur atau tidak ya. Nih, airnya terlihat ya. Oke, aman ya. Kecuali kalau kertasnya rusak ya. Karena kertas art paper pun dia tidak tahan air ya. Jika sudah lama air meresap, maka dia akan rusak tintanya. Kertasnya yang rusak. Ini aman, tidak ada yang luntur. Oke, saya kira untuk pembuktian di kertas art paper cukup ya. Tintanya aman ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses cetak 1 kali di kertas art paper. Itu file yang seperti apa ya. Kita akan tunjukkan file yang bisa kita cetak 1 kali di kertas art paper. Baik, kita akan coba untuk cetak di kertas art paper dengan 1 kali cetak. Itu file seperti apa? Nah, itu file-file undangan seperti ini ya, yang tidak blok ya. Ini kan ada gradasi-gradasi seperti ini, lebih tipis ya. Itu kita bisa cukup cetak 1 kali. Lalu setting cetaknya seperti apa? Kita proses cetak. Kita proses cetak ya. Ini kita print preview. Lalu kita masuk ke setting. General. Saya cek dulu drivernya ya. Ya, yang aktif. Kita tetap harus cek driver aktif karena ini laptop yang berbeda ya dengan yang tadi. Driver aktif Canon IP copy 6. Nah, ini driver aktif. Ini di Windows 10. Oke. Berarti kita pilih di sini copy 6. Nah, setelah itu kita masuk print preference. Sama, masuk di main. Kita cukup cetak standar saja cukup ya. Tidak perlu di hide untuk cetak undangan seperti itu. Terus kita setting manual, kita set kontrasnya kita set di 50, intensity-nya kita buat 0 saja, terus brightness-nya ini normal saja ya. Kita oke. Lalu oke. Kita coba proses cetak ya di kertas art paper. Oh ya, tadi untuk pilihan kertasnya ya, kita bisa pilih di sini, Photo Paper Pro Platinum ya. Yang selain plain paper ya, gunakan setting foto ya.
seperti itu. Oke, kita proses cetak. Masih sama dengan kertas art paper 150 gram ya. Ya, ini proses cetaknya ya. Kalau untuk gambar-gambar yang tidak blok ya, gambar-gambar cover yang ada gradasinya, tidak warnanya tidak warna-warna utama, artinya warnanya blok merah semua gitu, seperti itu. Nah, itu kita bisa cetak dengan setting seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kawan, pilihannya untuk setting gambar kita pilih foto ya. Di kertas art paper, kertas art karton settingnya sama. Hasilnya bagus ya. Nah, sama, kita tunggu kering dulu ya. Jangan langsung kita kita pegang bagian yang sudah tercetak atau kita gosok seperti itu. Kita coba file yang lain ya. Oke, kita coba yang lain ya. Nih di kertas art paper, sambil kita tunggu kering, kita cetak lagi. Sama, filenya tidak file block ya. Kita bisa cukup cetak satu kali. Seperti itu. Dan ini cuma menggunakan printer Canon IP2770, kita sudah bisa cetak undangan custom ya. Lihat. Sama untuk setting cetaknya seperti tadi. Ya, ini hasilnya sudah cukup bagus ya. Setting cetak, pilih foto Pro Platinum, paper foto Pro Platinum. Kalau saya ya, bisa pilih yang lain selain plain paper untuk cetak satu kali ya. Nah, ini detailnya untuk undangan ya. Oke, saya kira ini saja untuk review produk dari Grosir Tinta Printer, tentang paket printer Canon IP2770, bagaimana instalasinya, lalu bagaimana hasil cetaknya di kertas art paper, dan kita juga sudah tes untuk ketahanannya jika terkena air. Semoga ini bermanfaat, juga bisa menjadi alternatif
printer untuk kalian semua yang ingin membuka usaha percetakan. Untuk saat ini printer Canon sudah bisa untuk produksi berbagai macam produk, ya. Kita bisa cetak apa saja dengan printer Canon, bahkan sampai dengan bisa sablon kaos. Oke, saya kira itu saja untuk video kali ini, dan ikuti terus tutorial-tutorial dari YouTube Grosir Tinta Printer.